Ye Chen berbalik dan menatap ribuan orang di bawahnya, tersenyum tipis sambil menerima tatapan semua orang. Kepala alkemis. Kamu Chen, kamu Chen. Ye Chen, bisakah kau menjual salah satu pil 100 roh kuno kepada kami? Kamu Chen. Sorak-sorai penonton bagaikan samudra luas, hampir menenggelamkan Ye Chen. Seorang alkemis kelas atas, sosok langka sepanjang sejarah, telah muncul. Dia telah memurnikan 6 pil 100 roh kuno dalam satu kali proses, sebuah prestasi yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh kelima ahli pil. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat orang gila? Perlu dicatat bahwa setelah Perang Kuno, Dao Alkimia hampir musnah. Selain 5 alkemis hebat, tidak ada seorang pun di kota 1000 kehancuran atau tanah pembantaian yang mampu memurnikan pil 100 roh kuno. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan jumlah kultivator alam sumber Dao, memaksa penggunaan ramuan spiritual lain untuk membina para ahli alam sumber Dao. Sekarang, Ye Chen tiba-tiba muncul. Pil 100 roh kuno sudah cukup untuk menciptakan ahli alam sumber Dao, yang jauh lebih cepat daripada menciptakan ahli alam sumber Dao menggunakan obat spiritual. Konsumsinya hanya 1/30 dari itu. Bagaimana mungkin orang tidak menjadi gila? Bagaimana mungkin orang tidak bahagia? Selain itu, pil 100 roh kuno yang dimurnikan oleh 5 ahli pil agung seringkali hanyalah pil 100 roh kuno kelas rendah. Hanya ahli pil Lingyi yang dapat menghasilkan satu pil per batch pil roh kuno tingkat menengah, tetapi bahkan dia hanya dapat menghasilkan satu pil per batch. Namun, Ye Chen dapat menghasilkan 6 pil per batch, dan semuanya berkualitas tinggi. Ramuan kuno dengan kualitas tak tertandingi. Hal ini cukup untuk memungkinkan seorang kultivator tingkat pertama alam kembali ke kekosongan untuk langsung mencapai tingkat pertama alam asal Dao. Pil ini melampaui 2 alam utama. Pil ilahi seperti ini benar-benar melampaui surga, bahkan sebanding dengan pil ilahi yang dimiliki oleh 6 anggota klan roh darah. Pil 100 roh kuno tertinggi dapat langsung meningkatkan level kultivator tingkat pertama alam sumber Dao beberapa tingkat. Jika seorang kultivator tingkat menengah alam sumber Dao meminumnya, pil ini dapat langsung meningkatkan level mereka ke tingkat ke-8 atau ke-9 alam sumber Dao. Alam sumber Dao membutuhkan penyempurnaan, Dao, seseorang. Namun, pil 100 roh kuno mengandung kekuatan 8 elemen asal langit dan bumi, yang cukup untuk langsung menyempurnakan, Dao, seseorang dalam waktu yang sangat singkat, tanpa perlu penyempurnaan yang lambat. Pil 100 roh kuno adalah kesempatan untuk naik ke surga dalam satu langkah. Kamu Chen, Anda sudah melihat apa yang terjadi. Apakah Anda tertarik untuk menjual salah satunya kepada mereka? Lingyi dan Zun bertanya secara rahasia, dan diam-diam mengirimkan suaranya, kau bisa memurnikan lebih banyak pil 100 roh kuno dan memberikannya kepada orang-orang ini atau beberapa kultivator sesat untuk memenangkan hati mereka. Ketika kau mewarisi posisiku, akan lebih mudah bagimu untuk mengendalikan kota Dangsu. Saat ini, Lingyi dan Zun telah sepenuhnya menganggap Ye Chen sebagai penerusnya. Mereka juga menganggap Ye Chen sebagai penjaga masa depan kota Dangsu, itulah sebabnya mereka mengucapkan kata-kata itu. Lingyi dan Zun melanjutkan melalui telepati, bahan-bahan untuk memurnikan pil 100 roh kuno tidak mudah didapatkan, jadi kami tidak menyiapkan banyak kali ini. Kami para dan Zun juga tidak sering memurnikannya, karena pil 100 roh kuno tidak berpengaruh pada kultivator alam kaisar. Namun, Anda dapat menggunakan ramuan keabadian kuno untuk menciptakan sekelompok orang kepercayaan yang terpercaya. Sekarang kau setidaknya adalah seorang alkemis tingkat sumber Dao. Setelah kau naik ke tingkat kaisar, kau akan mampu memurnikan pil yang memungkinkan alkemis tingkat kaisar untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Pada saat itu, kau akan memiliki kekuatan yang signifikan dan dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Seorang alkemis setingkat kaisar, Ye Chen tersenyum kecut. Butuh beberapa tahun baginya untuk mencapai level itu. Selain itu, meskipun melatih bawahan dengan pil tingkat kaisar itu baik, kekuatan tempur bawahan yang naik pangkat menggunakan pil sama sekali tidak sebanding dengan kultivator tingkat kaisar yang telah berkultivasi melalui kerja keras. Jika kita benar-benar ingin mengumpulkan kekuatan untuk melawan klan roh darah, kita harus terlebih dahulu membangkitkan Raja 100 Pedang dari kuburan reinkarnasi. Di makam reinkarnasi, Moning merenung, kemampuan alkimia pemilik makam telah meningkat pesat. Namun, tidak banyak ramuan obat yang tersisa di Kunlun Void untuk memurnikan pil tingkat kaisar. Jika kita pergi ke tempat itu, pemilik makam dapat memurnikan lebih banyak pil tingkat tinggi dan dengan cepat melatih sejumlah besar bawahan. Memang benar, Sue Kie menghela napas. Setelah mengalami sendiri perang kuno,
dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tingkat kultivasi penguasa makam memang penting. Namun, tidak realistis mengharapkan satu orang untuk melawan klan roh darah sendirian. 6 orang dari alam rahasia roh darah itu tidak lebih dari anggota terlemah dari klan roh darah. Aku khawatir jika klan roh darah menemukan sesuatu yang salah dengan mereka dan mengirim orang ke kekosongan Kunlun sebelum waktunya, kepala makam pasti akan mati. Ini bukan ancaman. Aku kenal anggota klan roh darah itu. Orang itu kejam dan tidak akan mentolerir ancaman apapun. Setelah mendengar kata-kata Sue Qiye, Moning mengerutkan kening dalam-dalam dan menghela napas panjang. Semoga klan roh darah belum mengetahui bahwa Master Makam membutuhkan waktu untuk berkembang. Jika diberi waktu 1 tahun saja, Master Makam pasti akan memenuhi syarat untuk pergi kemanapun. Dia bahkan mungkin akan sepenuhnya membangkitkan garis keturunannya. Garis keturunan penghuni makam adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk melawan orang-orang itu. Saat ini, Ye Chen sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di kuburan reinkarnasi. Dia sedang menangani situasi yang ada. Dia menatap kerumunan orang dan berkata dengan tenang. Maaf, saya tidak berniat menjual pil roh kuno kelas atas. Namun, konferensi ini telah memberi saya 2 pil roh kuno, yang akan saya jual di tempat. Harganya akan dibahas nanti. Ye Chen menyimpan pil 100 roh kuno yang telah ia sempurnakan, tetapi kata-kata ini memikat para hadirin. Pil 100 roh kuno tingkat rendah yang dimurnikan oleh para ahli pil juga dapat memungkinkan kultivator di alam Raja Void untuk langsung menembus ke alam sumber Dao. Ini juga sebuah harta karun. Tuan Dan, saya memohon perlindungan Anda. Aku ingin meminum ramuan kuno. Setelah memberikan instruksinya, Ye Chen mengeluarkan pil spiritual kuno dan menelannya seperti permen. Sesaat kemudian, serangkaian warna yang memukau muncul di perutnya, dan sinar cahaya itu langsung menyelimuti Ye Chen. Di tengah udara, Dao pedang abadi muncul, membentang hingga puluhan meter, memancarkan aura kehancuran dan pemusnahan yang menakutkan. Namun, kekuatan Dao yang terpancar dari pil 100 roh kuno menyelimuti Dao pedang abadi, menyempurnakan dan mensublimasikannya. Kumpulkan kekuatan dari 8 elemen fundamental langit dan bumi, serap esensi dari sumber Dao, dan sempurnakan Dao diri sendiri. Ye Chen dipenuhi energi yang tak terbatas, bermandikan sumber Dao, dan menatap langit. Dao pedang abadi menyelimuti sumber Dao, tumbuh inci demi inci. Cahaya merah darahnya berkilauan dengan kilau dingin. Ukurannya secara bertahap bertambah dari 10 meter menjadi 100 meter, telah mencapai puncaknya dan akan mengalami sublimasi lebih lanjut. Wah, Ye Chen bergerak dengan dentang, menyerap kekuatan spiritual dari pil 100 roh kuno, dan melepaskan niat membunuh yang dahsyat. Seberkas cahaya gelap melesat lurus ke dalam malam, dan aura darah yang kuat melonjak. Saat ini, tingkat kultivasinya meningkat dengan pesat. Pedang Dao abadi telah mencapai panjang yang luar biasa, yaitu 300 meter, dingin dan mematikan, menakutkan manusia hingga ke tulang, membuat jiwa mereka gemetar dan tubuh mereka bergetar. Jalan pedang abadi, ini telah sepenuhnya disempurnakan, jalan ini telah mencapai puncaknya. Ye Chen perlahan berdiri dan menghela napas, 1 pil roh kuno tingkat atas hanya dapat meningkatkan tingkat kultivasiku 1 tingkat kecil. Tampaknya mencapai alam kaisar bukanlah hal yang mudah, semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit untuk menembusnya. Setelah urusan Ye Chen selesai, dia mengalihkan pandangannya ke Ling Yi dan Zun dan yang lainnya, menangkupkan tangannya sebagai salam, silakan, kalian berlima, mulai memurnikan pil. Nada bicara Ye Chen sangat acuh tak acuh, tetapi kata-katanya terdengar sangat kasar di telinga para ahli pil itu. Nak, jangan merasa dirimu hebat hanya karena kau telah memurnikan sejumlah pil 100 roh kuno. Pil 100 roh kuno itu agak rumit, bagi kita, itu praktis tidak berguna. Lagi pula, kami hanya akan mulai memurnikan pil ketika giliranmu tiba. Kun Wu dan Zun berdiri dengan tangan bersilang, matanya yang dingin tertuju pada Ye Chen, dan berkata dengan nada menghina, seorang alkemis tingkat sumber Dao harus terlebih dahulu mempelajari tata krama yang benar. Kami para alkemis tidak hanya datang dan memintamu, kau harus berlutut dan memohon kepada kami sebelum kami mulai. Mendengus, apakah kamu merasa dirimu istimewa hanya karena kamu berhasil membuat beberapa pil 100 roh kuno dalam 1 kali pembuatan? Mereka bahkan tidak mampu memurnikan pil tingkat kaisar, namun mereka berani bersikap begitu sombong. Ah, benarkah? Nada sombong sekali, dasar orang tua, kemampuan alkimiamu seharusnya hebat.
Ye Chen mencibir. Lalu kenapa hasil alkimiamu begitu rendah? Dia melirik Kunwu dan Zun dan berkata, pil 100 roh kuno memang pil tingkat sumber Dao, tetapi kualitas dan kuantitas pilmu, yang diproduksi oleh seorang alkemis tingkat kaisar, tidak sebaik milikku, seorang alkemis tingkat sumber Dao. Dasar orang tua, kau tidak berguna. Lancang. Kunwu dan Zun membanting tangannya ke tanah, dan semburan gelombang emas menyebar, menyebabkan tanah retak. Dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata, kamu junior sangat arogan, sama sekali tidak menghormati senior. Kurasa kamu sedang mencari kematian. Kakakmu, Ye Xitian, membunuh orang-orang dari kota Dangsu adalah satu hal. Kau, Ye Chen, berani-beraninya bersikap sombong. Jika kami tidak membunuhmu, di mana letak wewenang kami? Kunwu dan Zun telah berkomunikasi dengan Xingtian dan Zun, dan dia tahu betul apa tujuan konferensi dan Dao itu. Ye Chen harus mati. Terlebih lagi, kemampuan alkimia makhluk kecil ini sangat luar biasa sehingga dia harus disingkirkan sesegera mungkin. Jika tidak, dia tidak akan memiliki tempat di masa depan. Kunwu dan Zun melangkah maju lagi, melepaskan auranya. Pada saat yang sama, Xingtian dan Zun juga melangkah maju. Sikap Ye Chen adalah alasan sempurna untuk membunuhnya. Dasar bajingan kecil, sudah waktunya kita menyelesaikan urusan ini. Kau membunuh Cui Yuan tanpa izin selama duel, siapa yang memberimu wewenang itu? Cui Yuan adalah kepala keluarga Cui yang ditunjuk langsung oleh saya. Pembunuhan tanpa izin yang Anda lakukan terhadapnya adalah tindakan penghinaan terhadap saya. Dan dengan ucapan aroganmu barusan, kamu memang pantas mendapatkannya. Ekspresi Xingtian dan Zun dingin, dan kata-katanya mengerikan. Menurut peraturan kota Dangsu, junior yang tidak menghormati senior harus dieksekusi di tempat. Ye Chen, Ling Yi melindungimu waktu itu, tapi kau tetap berhasil lolos. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos kali ini? Apakah kau pikir kau adalah Ye Xitian, yang mampu melawan para ahli alam kaisar? Sekalipun kau mampu melawan ahli alam kaisar, dengan Kunwu dan Zun yang menahan Ling Yi dan Zun dan Baiwu dan Zun, kultivasiku di alam kaisar tingkat menengah sudah cukup untuk membunuhmu dalam waktu singkat. Xingtian, apa maksudmu? Ling Yi dan Zun melangkah maju, menatap dingin ke arah Xingtian dan Zun, dan berkata, Xingtian, Kunwu, Ye Chen adalah penjaga kota Dangsu berikutnya yang ditunjuk olehku. Jika kalian ingin mengeksekusinya di tempat, kalian harus meminta izin kepadaku terlebih dahulu. Batuk-batuk, semuanya, izinkan saya berbicara dan bersikap adil. Master Pil kelima, yang berdiri di samping, melangkah maju, tatapannya menyapu semua orang, dan berkata dengan tenang, Ye Chen bersikap arogan dan tidak hormat kepada kedua Master Pil, yang berarti dia membenci mereka. Menurut peraturan kota Dangsu, junior yang tidak menghormati senior pantas dibunuh. Namun, karena Ye Chen adalah penerus pilihan Ling Yi, kita seharusnya tidak sengaja mempersulitnya. Sang ahli obat memandang Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini, Ye Chen, berlutut dan bersujud beberapa kali di hadapan ahli obat Kunwu dan ahli obat Xingtian untuk mengakui kesalahanmu, dan masalah ini akan selesai. Bagaimana menurutmu, bukankah itu adil? Di matanya, adalah hal yang wajar jika junior berlutut di hadapan senior mereka. Ini juga akan membantu meredam kesombongan Ye Chen. Tepat ketika semua orang mengira Ye Chen akan mundur, Ye Chen melangkah maju, dan suaranya yang dingin terdengar. Suaranya menggema di seluruh kota Dangsu. Keadilan. Kau pikir kau siapa? Hak apa yang kau miliki untuk berbicara tentang keadilan di depanku? Lutut Ye Chen tidak berlutut ke langit maupun ke tanah. Hak apa yang dimiliki seorang ahli pil biasa untuk membuatnya berlutut? Ye Chen, sambil memegang pedang bintang, mengarahkannya ke arah ahli obat dan berkata, kau sudah terlalu banyak bicara omong kosong. Kembalilah ke tempat asalmu. Keadilan. Jelas sekali mereka membantu Xingtian dan Zun dan Kunwu dan Zun. Dengan adanya ahli alkimia ulung seperti itu, akan aneh jika alkimia di Gunung Kunlun bisa berkembang pesat. Lancang, kau junior, kau telah menunjukkan penghinaan terhadap sang ahli obat dan harus dieksekusi di tempat. Ekspresi sang ahli obat tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa junior kecil itu tidak hanya akan memprovokasinya tetapi juga berani bersikap begitu arogan. Dia harus dieksekusi di tempat. Seketika itu juga, sang ahli ramuan menggunakan tangannya sebagai pedang untuk melepaskan kobaran api yang berubah menjadi pedang sepanjang 100 kaki di udara, seperti pedang surgawi yang menyapu langit, sekuat dan semenakutkan kiamat.
Melihat Ling Yi dan Zun melesat di depan Ye Chen, menyerang dengan telapak tangannya, dan mendirikan perisai berwarna cian. Bang! Kobaran api menghantam perisai berwarna cian, menghancurkan sebagian besar perisai tersebut, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping oleh Ling Yi dan Zun. Ling Yi dan Zun menunjuk Dan Zun yang telah melakukan gerakan itu dan berkata dengan dingin, bukankah tidak pantas bagimu untuk menyerang junior? Ling Yi, jika kau benar-benar ingin membantu makhluk kecil ini, bukan berarti kami bersikeras untuk ikut campur. Si bocah Ye Chen itu memang sombong sekali. Hari ini, dengan mengandalkan prestasinya yang sedikit, dia berani meremehkan kami, sang ahli ramuan. Bagaimana mungkin dia menghormati kami ketika dia mewarisi kota Pilvoid? Sang ahli ramuan berkata dengan tenang, aku hanya membela keadilan, dan bocah ini berani membantahku. Dia sama sekali tidak menghormati orang tua atau atasan, dan dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada para seniornya. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan mendengus dingin, sambil berkata, aku akan tetap pada janjiku, jika dia berlutut dan bersujud kepada kita sebagai permintaan maaf, aku bisa melupakan masa lalu. Dia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin Ye Chen berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau begitu, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuhmu. Dengan bakat sebesar itu di usianya yang baru sedikit di atas 20 tahun, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan, kita harus menyingkirkannya hari ini. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf itu terlalu mudah. Saudara-saudara ahli pil, Ye Chen berani meremehkan kita di usia yang begitu muda dan begitu haus darah. Bagaimana dia akan melindungi kota Dangsu di masa depan? Begitu dia mewarisi posisi penjaga, dia pasti akan melenyapkan kita satu persatu. Orang ini adalah serigala berbulu domba dan tidak boleh dibiarkan hidup. Xingtian dan Zun melangkah maju. Sebagai salah satu dari 5 Dan Zun, dia memiliki 1/5 kekuatan kota Dangsu. Dia menyatakan dengan penuh keyakinan, lagi pula, Ye Chen telah mengacaukan ketertiban konferensi alkimia. Berpikir dia bisa bersikap arogan hanya karena dia telah menyempurnakan pil 100 roh kuno, dia bahkan berani memprovokasi ahli pil. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Ye Chen dieksekusi di tempat. Angkat tangan jika Anda setuju. Dalam sekejap, kelima Master Pil tiba di arena dan membentuk kemah mereka masing-masing. Kunwu dan Zun, Gonggong dan Zun, dan Xingtian dan Zun semuanya mengangkat tangan mereka. Dengan ketiga Dan Zun tersebut menyatakan dukungan mereka, anggota dari 3 keluarga besar lainnya, keluarga Cui, keluarga Wang, dan keluarga Li, juga mengangkat tangan mereka. Lebih dari 10 ahli alam kaisar yang hadir semuanya memusatkan perhatian mereka pada Ye Chen. Saat Ye Chen bergerak, 10 ahli alam kaisar muncul, siap menangkapnya dalam sekejap. Saat ini, Ye Chen berada dalam situasi di mana dia menjadi sasaran kritik semua orang. Semua jari menunjuk ke arah Ye Chen. Tepat ketika ketegangan hendak meningkat, terdengar ledakan tawa. Banyak sekali tatapan yang mengikuti sumber suara itu dan ternyata itu adalah Ye Chen. Pada saat itu, bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju ketiga ahli pil yang agresif itu. Bukankah kalian semua berharap aku akan membantah kalian? Baiklah, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Apa yang baru saja saya katakan agak kurang pantas, saya akan merevisinya. Ye Chen terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, matanya seperti bintang dingin, dan berkata, kata demi kata, tak seorang pun dari kalian layak mewakili keadilan, karena di mataku, Ye Chen, kalian bertiga adalah sampah. Suara Ye Chen sangat lembut, tetapi terdengar sangat jauh berkat energi sejati yang ada di dalam tubuhnya. Hampir semua orang yang hadir menahan napas. Mereka menatap Ye Chen dengan mata terbelalak. Ye Chen sangat kuat, tidak buruk. Dia juga memiliki bakat luar biasa dalam bidang alkimia. Tapi menyebut 3 figur setingkat Dan Zun sebagai sampah di depan begitu banyak orang. Ini sudah keterlaluan. Apakah kamu sudah gila? Semua individu ini berada di tingkat alam kaisar. Selain itu, setiap pil master memiliki jaringan koneksi yang kuat di belakang mereka. Lebih baik menyinggung pakar terkemuka daripada menyinggung sang ahli pil. Semua orang memandang Ye Chen seolah-olah dia orang gila. Namun mereka mendapati bahwa Ye Chen saat itu tampak tenang dan terkendali, seolah-olah dia sedang membicarakan hal sepele. Mereka kemudian menatap Xingtian dan Zun dan kedua temannya, yang wajah mereka telah berubah menjadi hitam pekat. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar di sekitar area tersebut.
Kemarahan yang luar biasa sedang menyebar. Semua orang yang hadir merasa seperti sedang sesak napas. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Ye Chen benar-benar sudah mati. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak semua orang. Sekalipun kakak senior Ye Chen, Ye Xitian, turun tangan, dia tetap tidak memenuhi syarat. Selain beberapa kultivator independen, orang-orang di sekitar arena, murid keluarga, pelindung, tetua, dan lainnya, semuanya menatap Ye Chen, tatapan mereka perlahan berubah. Secara khusus, Cui Yue, serta kepala keluarga Wang dan Li, pandangannya berubah dengan cepat. Mereka semua berpikir bahwa daripada merendahkan diri kepada Ye Chen untuk membeli pil 100 roh kuno, akan lebih baik untuk bekerja sama dengan ketiga ahli pil untuk terlebih dahulu menangkap Ye Chen, dan kemudian meminta seseorang membujuk ketiga ahli pil untuk melumpuhkan kultivasi Ye Chen dan mengurungnya di penjara besi, sehingga dia dapat memurnikan pil untuk mereka secara gratis selama sisa hidupnya. Satu kali pembuatan menghasilkan 6 pil 100 roh kuno, siapa yang tidak menginginkan seorang alkemis gratis seperti itu? Selain itu, Ye Chen telah memprovokasi 3 ahli pil, dan dia pasti akan mati. Jadi mengapa tidak membantu ketiga ahli pil itu menangkap Ye Chen? Dengan begitu kita akan memiliki ahli alkimia dan pil 100 roh kuno yang dapat digunakan secara gratis. Tak lama kemudian, kekuatan keluarga pasti akan meningkat pesat. Tak lama kemudian, beberapa anggota keluarga yang berpengaruh berteriak, kami mendukung ahli pil dan akan mengalahkan Ye Chen. Kami mendukung pil master dalam menangkap Ye Chen. Ye Chen telah menunjukkan penghinaan terhadap ketiga ahli pil, dan kejahatannya pantas dihukum mati. Namun, kami memohon kepada ketiga ahli pil untuk menangkap Ye Chen, melumpuhkan kultivasinya, dan memaksanya untuk memurnikan pil untuk kota Dangsu kami selama sisa hidupnya, yang juga akan dianggap sebagai pengabdian kepada kota Dangsu. Wang Kun, kepala keluarga Wang, menyatukan kedua tangannya sebagai tanda salam. Wang Kun menatap Kun Wu dan Zun, segera menyatukan kedua tangannya dan berlutut dengan satu lutut, dengan sangat tulus, lalu berkata, Yang Mulia dan Zun, Ye Chen sombong dan pantas mati, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah penjaga yang ditunjuk oleh Ling Yi dan Zun. Mengapa kita tidak menangkapnya, melumpuhkan kultivasinya, dan membiarkannya menghabiskan sisa hidupnya untuk memurnikan pil bagi para pendekar kota Dangsu? Ini juga bisa dianggap sebagai cara tidak langsung untuk melindungi kota Dangsu. Dengan cara ini, kita dapat mengakui bakat Ye Chen dan memberinya pelajaran yang pantas, sekaligus berkontribusi bagi kota Dangsu. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Ketiga ahli obat bisa tenang, dan ahli obat Ling Yi juga bisa melakukannya. Ini benar-benar solusi yang sempurna. Cara berbelit-belit untuk melindungi kota Dangsu. Sebuah rencana yang jitu. Itu hanya kedok, para alkemis gratis dan pil ramuan kuno gratis adalah yang sebenarnya. Siapa yang memberitahumu, Ye Chen, bahwa kultivasimu lemah? Siapa yang menyuruhmu menyinggung 3 ahli pil? Kami akan memanfaatkanmu, Ye Chen, sebagai buruh pabrik yang bekerja di bawah kondisi kerja buruk seumur hidupmu. Membunuhmu akan sia-sia. Mulai sekarang, aku akan memintamu untuk terus memurnikan ramuan untuk kita. Patriark Wang Kun benar. Saya juga ingin angkat bicara dan mengatakan sesuatu yang adil. Li Lu, kepala keluarga Li, melangkah maju dan berbicara dengan sikap serius dan tegak, sungguh seorang pria sejati. Tatapannya menyapu kelima ahli obat, 4 kepala keluarga lainnya, dan banyak tetua, pelindung, dan kultivator. Dia berkata, para ahli obat yang terhormat, kalian semua adalah penjaga Dao Alkimia. Kalian seharusnya tidak bertengkar hanya karena Ye Chen. Jika ahli obat Ling Yi memiliki penunjukan pilihannya sendiri, maka ketiga ahli obat lainnya juga akan marah. Agar kedua belah pihak dapat hidup berdampingan secara damai, saya juga menyarankan agar kultivasi Ye Chen dilemahkan dan dia dipaksa berlutut dan bersujud kepada ketiga ahli pil untuk meminta maaf. Lalu, dengan meminta dia memurnikan pil untuk para pendekar kota Dangsu, itu juga akan dianggap sebagai kontribusi untuk kota Dangsu. Para kultivator yang meminum pil yang dimurnikan oleh Ye Chen juga akan melindungi kota Dangsu, sehingga mencapai tujuan Ling Yi dan Zun dalam meminta Ye Chen melindungi kota Dangsu. Keputusan ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Mereka berbicara dengan nada kemarahan yang merasa benar sendiri dan kesombongan. Singkatnya, tujuannya hanyalah untuk menjadikan Ye Chen seorang alkemis yang bebas dan tidak berbahaya. Serius, apakah kalian semua idiot begitu munafik? Wang Kun, Li Lu, Cui Yue. Kalian bertiga cukup hebat, tapi sayangnya,
hari ini adalah hari terakhir kalian. Ye Chen memegang pedang bintang di tangan kirinya dan tombak pembunuh surga 9 alam bawah di tangan kanannya, tubuhnya diselimuti cahaya reinkarnasi, niat membunuhnya melambung tinggi. Dia dilahirkan untuk membunuh. Siapapun yang mengancamnya harus dibunuh. Ini soal prinsip. Namun, ketiga keluarga itu tetap tidak terpengaruh. Wang Kun mencibir dan berkata, "Kau ini apa, Ye Chen? Alam asal Dao. Tetua keluargaku manapun bisa membunuhmu." Dia menoleh untuk melihat seorang tetua di alam kaisar, lalu mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Xingtian dan Zun dan berkata, "Dan Zun, keluarga Wang kami bersedia menangkap sampah ini untukmu, meskipun itu berarti menghancurkan dantiannya." Xingtian dan Zun mengangguk acuh tak acuh, seolah menyadari bahwa melumpuhkan kultivasi Ye Chen dan memaksanya untuk memurnikan pil seumur hidupnya lebih baik daripada langsung membunuhnya. Tetua ketiga, pergi. Bersikaplah lembut padanya, jangan bunuh Ye Chen, dia masih berguna. Wang Kun mengingatkannya, sambil menyeringai licik, berpikir dalam hati, sebentar lagi kita akan mendapatkan pil 100 roh kuno secara gratis. Ye Chen, apakah kamu pikir kamu adalah Ye Xitian? Dengan kultivasimu di alam sumber Dao, kau paling banter hanya mampu menahan serangan tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam sumber Dao. Kau masih ingin melawan petarung hebat yang setara dengan alam kaisar. Bahkan memusnahkan ketiga keluarga besarku. Itu benar-benar khayalan. Baik, Tuan. Tetua ketiga keluarga Wang berjalan perlahan mondar-mandir, tubuhnya memancarkan aura Taoisme kuno dan mendalam, mengungkapkan bahwa dia adalah kultivator alam kaisar setengah langkah. Darahnya bergejolak hebat, kulitnya yang layu membengkak dengan cepat. Sambil memegang pedang es, dia memancarkan aura yang mengesankan, seperti seorang ahli pedang beku, menatap Ye Chen, "Nak, nikmati pertempuran terakhirmu. Berhenti. Apakah kau mencoba memberontak?" Ling Yi dan Zun berdiri di hadapan Ye Chen, ujung jarinya berkilauan saat tombak spiritual muncul. "Jika kau ingin menyentuh Ye Chen, kau harus melewati tombakku terlebih dahulu. Oleh sang guru ramuan spiritual, aku di sini atas perintah ketiga ahli obat untuk melumpuhkan kultivasi Ye Chen." Tetua ketiga keluarga Wang tidak takut pada ahli obat Ling Yi. Dengan 3 ahli obat berdiri di belakangnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Ye Chen perlahan berjalan keluar dan berkata pelan, "Senior Ling Yi, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tangani sendiri. Tapi apa yang ada di depanku? Percayalah padaku." Ye Chen mengangguk sedikit ke arah Ling Yi dan Zun dan melanjutkan, "Beberapa kekuatan membutuhkan pembersihan yang benar-benar menyeluruh dari atas sampai bawah." Mengetahui bahwa Ye Chen telah mengambil keputusan, Ling Yi dan Zun hanya bisa mengangguk sedikit, mundur selangkah, dan menyerahkan medan perang kepada Ye Chen. Jika Ye Chen terluka, dia akan melanggar aturan dan bertindak dengan segala cara. Semua ini terjadi karena orang yang berdiri di belakang Ye Chen tak lain adalah Lin Qingxuan. Di sampingnya, Luo Yao berkata dengan cemas, "Ayah, apakah Tuan Ye akan kesulitan menghadapi tetua keluarga Wang? Dia bukan Ye Xitian. Dia baru memasuki alam pengembalian Void sebulan atau 2 bulan yang lalu. Meskipun sekarang dia telah memasuki alam sumber Dao, dia mungkin bukan tandingan tetua keluarga Wang. Apa yang harus saya lakukan? Ye Xitian tidak lagi berada di kota Dangsu. Bagaimana jika Ye Chen bukan tandingan baginya?" Luo Wuyai menyipitkan matanya, ekspresinya sangat serius. Dia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengambil keputusan dan berkata, "Yao Er, saat pertama kali bertemu Ye Chen, aku tidak memanfaatkan kesempatan ini. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini kali ini, keluarga Luo tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Oleh karena itu, jika Ye Chen menderita luka sekecil apapun kali ini, aku akan mengerahkan segala upaya untuk membantunya. Bahkan dengan mengorbankan nyawaku, aku tidak akan ragu." Luo Yao terkejut, lalu menoleh menatap ayahnya, matanya dipenuhi kesedihan. Dia hanya berharap Ye Chen bisa selamat kali ini. Keluarga Luo akan selamat. Sementara itu, di arena, Cui Yue mencibir, senyum tipis teruk di bibirnya, dan berkata, "Ye Chen, kau bisa membunuh Paman Cui Yuan karena dia terluka sebelumnya, itulah sebabnya kau membunuhnya. Tapi tetua ketiga keluarga Wang mungkin bisa mengalahkanmu hanya dengan 1 gerakan. Mungkin kalian tidak tahu, tetapi keluarga Wang adalah keluarga yang tertutup di kota Dangsu. Jika bukan karena konferensi pil Dao dan perintah dari ahli pil, mereka tidak akan pernah muncul di dunia ini."
Tokoh-tokoh berpengaruh dari keluarga-keluarga tertutup bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh orang awam sepertimu. Ye Chen sama sekali mengabaikan niat Cui Yue, dan sebuah tombak serta pedang melayang di sekelilingnya. Lalu, dia meletakkan tangannya di belakang punggung, matanya dipenuhi dengan kebebasan yang tak terbatas. Tetua ketiga keluarga Wang juga berdiri dengan tangan di belakang punggung, tubuhnya diselimuti kabut dingin, seperti seorang tetua tertinggi yang mengamati seekor semut. Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk bertindak. Lalu aku akan melumpuhkan kakimu dan dantianmu, memastikan kau masih bisa memurnikan pil, tetapi kau sama sekali tidak akan memiliki kemampuan bertarung. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang es di tangannya melepaskan awan kabut es yang menyelimuti separuh arena. Kabut es itu menyalurkan kekuatan ke dirinya, dan dia berkata dengan angkuh, "Ayo, ini serangan terakhirmu. Setelah ini, kau tidak akan bisa berkultivasi lagi. Pak Tua, karena kau sedang mencari kematian, aku akan mengantarmu pergi." Lengan Ye Chen bergetar, dan gelombang energi darah yang dahsyat menyapu keluar, menyelimuti dirinya dan tetua ketiga keluarga Wang. Tulang-tulangnya menggeliat, menghasilkan suara yang tajam, dan energi darah yang tak terbatas menyelimuti tetua ketiga keluarga Wang, membuatnya tampak seperti dewa iblis tak tertandingi yang telah bangkit. "Pak Tua, kau beruntung. Kau orang pertama yang tewas oleh pedangku hari ini. Setelah itu, orang di belakangmu juga akan masuk neraka untuk bergabung denganmu." Kobaran api yang tak terpadamkan meletus di sekitar Ye Chen, mengubah tubuhnya hampir menjadi merah padam. Dia mengayunkan pedang bintang dengan ganas, dan seketika energi darah melonjak seperti gelombang pasang, menyapu setiap inci daging dan darah sebelum meledak keluar dari pedang. Aura pembunuh yang dahsyat, seperti banjir yang mengamuk, menerjang masuk, menghancurkan semua rintangan dan melenyapkan segalanya. Sangat kuat. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin seseorang di tahap awal alam sumber dao memiliki kekuatan seperti itu? Sebelum tetua ketiga keluarga Wang sempat berpikir, ia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, dan lapisan es tebal melesat keluar, membentuk-bentuk bulan sabit. Es itu terus-menerus mengeluarkan kabut es, menahan energi darah Ye Chen di satu sisi dan menyelimuti arena besar di sisi lain. Asteris menghancurkan. Asteris. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar, meretakkan lantai arena dan mengirimkan gelombang kejut yang berhamburan. Dalam sekejap, kelima Master Pil, seluruh anggota keluarga, dan para alkemis mundur dari arena dan kembali ke posisi masing-masing. Master Pil kelima, Master Pil Kunwu, menatap tajam kabut dingin dan aura darah, hanya mampu melihat kilatan pedang yang samar dan dentingan pedang, tidak mampu memahami detail situasi di dalamnya. Saat arena berguncang hebat, pertempuran tampaknya telah mencapai momen paling intensnya. Di tengah kabut darah, Ye Chen bergerak dengan mudah, seperti naga yang memasuki lautan, memancarkan aura dominasi yang seolah berkata, "Hanya akulah yang penting." Rambut hitamnya acak-acakan, dan matanya sedalam langit berbintang. Dia menyarungkan pedangnya dan memfokuskan perhatiannya pada telapak tangannya, menebas ke bawah dengan pedangnya di udara. Energi pedang, yang dipenuhi dengan esensi Taoisme, melesat keluar, membelah udara. Niat membunuh meledak, dan dalam sekejap, mendarat di bahu tetua ketiga keluarga Wang. Cih, tetua ketiga keluarga Wang terbatuk-batuk mengeluarkan darah dan terdorong mundur dengan keras, ekspresinya ketakutan. Dia menatap dewa iblis yang tampaknya tak terkalahkan di hadapannya dan berkata, "Kekuatan ini, sangat familiar. Aku pernah melihatnya sebelumnya, aku yakin pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen, sebenarnya siapa kau? Kekuatan ini benar-benar sebanding dengan alam kaisar." Ye Chen, yang berada di tahap awal alam sumber dao, ternyata memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Tapi mengapa energi darah ini terasa begitu familiar bagi saya? Aku pasti pernah melihat ini sebelumnya. Aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku kepada orang mati. Ini pukulan terakhir. Aku menyampaikan pesan ini, nikmati saat-saat terakhirmu. Ye Chen mengayunkan pedangnya di udara, memadatkan niat membunuh yang tak terbatas dan memancarkan cahaya merah darah. Pedang bintang berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, seperti komet yang melesat melintasi langit, menghancurkan rintangan dan melenyapkan segala sesuatu di jalannya. Dor, dor, sinar-sinar cahaya menembus lapisan es dan mengenai bilah-bilah es. Tetua ketiga keluarga Wang terpukul keras, sebagian besar tulangnya hancur, dan ia batuk darah tanpa henti. Ekspresinya tampak ganas. Aku ingat sekarang,
Aura darah ini adalah aura yang sama yang digunakan Ye Xitian untuk membunuh ahli alam kaisar keluarga Cui 3 hari yang lalu. Ia berbalik dengan heran, menatap Ye Chen dengan ngeri. Suaranya tua dan serak, seolah-olah ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri. Ia gemetar, ia ketakutan. Kamu bukan Ye Chen, kamu adalah Ye Xitian. Klik. Kilatan cahaya itu menghancurkan pedang es, seketika menembus dada tetua ketiga keluarga Wang. Dantiannya hancur, dan kultivasinya lenyap. Cahaya yang mengalir berubah menjadi pedang bintang, kembali ke tangan Ye Chen. Dengan lambaian tangannya, Ye Chen melepaskan gelombang energi pedang, seperti gelombang emas, satu demi satu, menyerang tetua ketiga keluarga Wang secara berturut-turut. Bang bang bang, tetua ketiga keluarga Wang berada di ambang kematian, tubuhnya terus-menerus meledak. Mereka yang berada di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam kabut darah, mereka hanya bisa mendengar serangkaian ledakan. Cui Yue dengan dingin menggenggam tangannya dan tertawa, dengan tetua ketiga keluarga Wang yang bergerak, tidak akan lama lagi kultivasi Ye Chen akan lumpuh. Dia menatap kabut darah itu. Tetua ketiga keluarga Wang belum ingin kita melihat caranya, dia mungkin ingin menyiksa Ye Chen lebih lama lagi. Patriark Wang Kun, Patriark Lilu, sebaiknya kita bagi pil 100 roh kuno di antara kita. Dalam proses pemurnian pil 100 roh kuno, Ye Chen menghasilkan 6 pil dalam satu batch, dan setiap batch membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dalam sehari, dapat dibuat 4 batch, yaitu 24 pil. Pil-pil ini dibagi rata di antara 3 keluarga, dengan setiap keluarga menerima 8 pil per hari. Sungguh menggembirakan untuk memikirkannya. Dalam waktu kurang dari 1 atau 2 tahun, keluarga Cui akan mampu keluar dari kota Dangsu dan bersaing dengan sekte dan kekuatan teratas. Ya, si Ye Chen yang tidak berguna itu benar-benar akan memurnikan pil dengan benar demi kita. Terkadang, ketika suasana hati kami sedang baik, kami bisa memberi Ye Chen sisa makanan dan remah-remah, mungkin itu akan membantunya memurnikan diri lebih cepat. Patriark Lilu juga menantikan hari-hari ketika dia bisa berkeliaran bebas di Kunlun Void setelah berhasil keluar dari kota Dangsu. Dengan tertangkapnya Ye Chen, tidak perlu khawatir lagi kekurangan pil 100 roh kuno atau para ahli alam sumber Dao.